On the line. Perjuangan merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia melahirkan banyak pahlawan yang berjuang dengan beragam jalan. Salah satu nama pejuang kemerdekaan yang patut diteladani karena pengabdiannya dalam berbagai medan perjuangan adalah Maulwi Sailan. Putra Makassar ini bukan hanya dikenal dan tercatat dalam lembar sejarah sebagai pejuang perang kemerdekaan, namun juga sebagai pemain timnas sepak bola dengan prestasi legendaris dan pengawal terakhir Presiden Soekarno yang pernah dipenjara bertahun-tahun oleh rezim Orde Baru karena idealismenya untuk bertahan pada prinsip-prinsip kebenaran yang diyakininya. Maulwi Sailan lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Agustus tahun 1926. Maulwi Sailan merupakan putra dari Amir Sailan, salah satu tokoh pejuang kemerdekaan dan pendiri Taman Siswa di Makassar. Saat revolusi kemerdekaan pecah pasca proklamasi kemerdekaan, Maulwi Sailan yang masih berusia belasan tahun ikut berjuang mengangkat senjata untuk mengusir tentara Belanda yang hendak kembali menduduki bumi Makassar. Meski kemerdekaan telah diproklamirkan, namun ambisi Belanda untuk kembali menguasai Indonesia tak pernah surut. Di kota Makassar, Sulawesi Selatan, tentara Belanda kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan Australia yang datang mewakili tentara sekutu pada akhir September 1945. Pada tanggal 28 Oktober 1945, tentara Belanda menangkap salah satu tokoh pejuang kemerdekaan, Manai Sofian, dan menahannya di Empress Hotel. Para pejuang di Makassar, termasuk Maulwi Sailan, sangat geram dengan penangkapan itu. Mereka pun menyerbu Empress Hotel dan terlibat kontak senjata dengan pasukan Belanda dan sekutu. Dalam penyerbuan ini, Maulwi Sailan tertangkap dan dipenjara bersama Robert Walter Monginsidi. Atas lobi Gubernur Ratu Langi, para pejuang yang ditahan sekutu termasuk Maulwi Sailan dibebaskan pada tanggal 1 Januari 1946. Selepas dari tahanan pasukan sekutu, Maulwi dan para pejuang lain meneruskan perlawanan bersenjata menolak kehadiran kembali kekuasaan Belanda. Belanda yang dibuat kusah dengan aksi Maulwi Sailan dan para pejuang lain sempat menerbitkan berita palsu tentang kematian Maulwi Sailan. Hal ini dilakukan Belanda untuk menurunkan semangat perjuangan para pemuda pejuang Makassar. Pada bulan Januari 1947, kakak Maulwi Sailan, Emi Sailan, yang ikut mengangkat senjata melawan pasukan Belanda, gugur dalam salah satu front pertempuran di Sulawesi Selatan. Tertangkapnya salah satu pemimpin Laskar Sulawesi, Robert Walter Monginsidi, serta kedatangan pasukan Westerling pada pertengahan tahun 1947, membuat pergerakan Laskar Pejuang Kemerdekaan berdesak. Pada situasi ini, Maulwi dan pemuda pejuang lainnya menyeberang ke Pulau Jawa untuk melanjutkan perjuangannya. Di Pulau Jawa, Maulwi Sailan pernah bergabung dengan beberapa pasukan dan terlibat dalam pertempuran di sejumlah front. Saat bergerilya di kawasan Situbondo, di sekitar Yogyakarta misalnya, Maulwi dan pasukannya pernah dikepung dan hampir tertangkap pasukan Belanda. Namun, berkat taktik penyamaran yang dilakukan Maulwi dan pasukannya berhasil lolos dari kepungan pasukan Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, selain aktif menjalani karir militer, Maulwi Sailan juga mengembangkan bakat dan kecintaannya pada dunia olahraga, terutama sepak bola. Bakat dan kecintaan ini pula yang di kemudian hari menjadikannya sebagai salah satu pemain sepak bola legendaris dalam sejarah olahraga di tanah air. Bakat dan kecintaan Maulwi Sailan dengan sepak bola sudah tumbuh sejak kecil. Sedari muda, mimpi untuk berprestasi dalam dunia olahraga juga telah hidup dalam benaknya. Saat aktif bergerilya pada masa perang kemerdekaan, Maulwi Sailan tidak pernah menghentikan kegemarannya bermain sepak bola. Maulwi Sailan bahkan ikut berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama yang digelar di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah
pada tahun 1948. Keikutsertaan Maulwi Sailan dalam PON pertama di Solo menjadi gerbang karir gemilangnya di dunia sepak bola tanah air. Setelah pengakuan kedaulatan kemerdekaan pada tahun 1950-an, Maulwi Sailan terpilih sebagai kiper atau penjaga gawang tim nasional. Sejumlah pertandingan internasional pun diikuti Maulwi dan menorehkan sejumlah prestasi. Pada tahun 1954 misalnya, tim nasional Indonesia yang dikapteni Maulwi Sailan berhasil meraih medali perunggu di pesta olahraga se-Asia, Asian Games, yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang. Dalam sejarah olahraga tanah air, raihan medali ini merupakan salah satu prestasi tertinggi yang pernah diraih oleh timnas sepak bola Indonesia. Setahun setelah Asian Games di Tokyo, timnas Indonesia yang masih dikapteni oleh Maulwi Sailan juga kembali menorehkan prestasi gemilang dengan tampil di ajang Olimpiade Melbourne tahun 1956. Dalam ajang ini, timnas yang juga diperkuat salah satu legenda sepak bola nasional, Rahman, sukses menahan imbang 0-0 kesebelasan Uni Soviet. Sebuah prestasi yang tidak bisa dianggap remeh, karena pada masa itu, Uni Soviet merupakan salah satu tim sepak bola terkuat di dunia. Setelah pensiun dari timnas pada tahun 1964, Maulwi Sailan sempat terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 1964-1967. Di kemudian hari, setelah tidak menjadi pengurus PSSI, Maulwi Sailan juga tetap menaruh perhatian dengan perkembangan dunia persepak bolaan tanah air. Bersamaan dengan perjalanan karirnya yang gemilang dalam dunia sepak bola hingga pertengahan tahun 1960-an, Maulwi Sailan juga menapaki karir yang bermakna di dunia militer. Lewat karir militernya ini, Maulwi mengalami salah satu babak terpenting dalam hidupnya, yakni menjadi pengawal dan sahabat Presiden Soekarno, serta salah satu saksi penting hari-hari terakhir kepemimpinan Bapak Bangsa Indonesia tersebut. Selama masa kepemimpinannya sebagai presiden, Soekarno pernah mengalami berbagai upaya percobaan pembunuhan. Pada awal tahun 1962 misalnya, sempat terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno saat ia mengikuti sholat Id. Atas dasar pertimbangan untuk melindungi keamanan Presiden dan keluarganya, pada tanggal 6 Juni 1962 dibentuklah Resimen Cakrabirawa. Dan Maulwi Sailan yang pernah ditunjuk sebagai penanggung jawab pengamanan Presiden Soekarno saat berkunjung ke Parepare ditunjuk menjadi wakil komandan Resimen Cakrabirawa. Selama menjadi pengawal khusus Presiden Soekarno, Maulwi yang kemudian menjadi sahabat dekat Soekarno juga merupakan salah seorang yang sangat dipercaya oleh Presiden Soekarno. Karena kedekatan ini, Presiden Soekarno bahkan tidak segan mengaku salah bila tidak mendengarkan saran atau pendapat Maulwi. Ketika kepemimpinan Presiden Soekarno tumbang pada tahun 1966 dan digantikan oleh rezim Orde Baru yang dipimpin pejabat Presiden Soeharto, sejumlah orang yang dianggap setia dan dekat dengan Soekarno juga ikut disingkirkan. Maulwi Sailan misalnya harus menelan pil pahit karena dipenjara tanpa melalui proses pengadilan selama lebih dari 5 tahun. Penjeblosan Maulwi Sailan dalam penjara selama lebih dari 5 tahun diduga karena Maulwi menolak membuat kesaksian palsu tentang keterlibatan Presiden Soekarno dalam peristiwa berdarah gerakan 30 September 1965. Setelah bebas dari penjara rezim Orde Baru, Maulwi Sailan yang secara sepihak dikeluarkan dari korps militer tidak patah arang untuk berbuat baik dan melakukan hal yang berguna untuk masyarakat. Dengan dukungan ulama sekaligus tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka, pada tahun 1970-an, Maulwi Sailan mulai bergiat di dunia pendidikan dan memelopori berdirinya perguruan Al-Azhar Syifa Budi. Seiring perjalanan waktu, perguruan Al-Azhar terus berkembang. Lewat pengabdiannya di dunia pendidikan,
Malwi Thailand membuktikan bahwa perjuangan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan tanah air bisa dilakukan di semua medan. Setelah menjalani hidup panjang penuh idealisme dan pengabdian, Malwi Thailand meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2016 lalu. Sosok yang dikenal pemaaf dan tidak pernah menyimpan dendam kepada pihak-pihak yang pernah menyakitinya ini mewariskan banyak ilham dan teladan, terutama teladan tentang pentingnya menjadi seorang yang baik dan berguna, baik untuk kehidupan berbangsa maupun untuk kemanusiaan.